Selamat pagi semua ya. Oke, baiklah. Yesus sayang padaku, 1, 2, 3 ya. Yesus sayang padaku. Bilang ada di 3 bahasa Indonesia. Dari kita. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini melalui kegiatan mengamati video tari nanti, kalian harus bisa mengidentifikasi kreasi. Kalian tahu ya tari kreasi? Apa itu tari kreasi? Tari pola lantai. Nah, tari kreasi adalah bentuk tari yang menaati koreografi dalam bentuk pergerakan tubuh. Yang dimaksud dengan koreografi adalah bentuk seni tari yang merancang gerakan-gerakan tubuh dalam sebuah tari dan pertunjukan. Dan tari kreasi ini bertujuan untuk mengekspresikan gagasan dalam sebuah tari ataupun pertunjukan. Itu ya. Nah, coba kita amati dulu. Kita amati sebuah video tentang tari kreasi. Pas kalian menonton video tari kreasi dari Batak Toba ini, nanti ada pertanyaan-pertanyaan ibu. Kalian harus mengerti dan menjawabnya. Oke? Oke, coba ya. Oke, kita lihat ya. Bagaimana tadi gerakan yang dilakukan? Pertama, segi 5, baru kanan, baru ayo, oke, satu, kamu, apa deh? Bentuk bulat atau lingkaran, kamu? Segi 5, ya ada tadi kamu. Pola lantai gerak tari. Satu orang dulu baca. Gerak tari pada saat penari kadang bergerak ke kiri ke kanan. Pola lantai yang tandingkan angka 8 garis yang lumit. Itulah tadi garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Disebut juga itu dengan pola lantai. Nah, garis pola lantai itu merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari. Ini dinamakan dengan apa? Garis horizontal. Nah, orang ini tempatnya. Kalau di sini penari, dia di sini disebut apa? Diagonal. Kalau ini juga, ini penari, dia di sini, berarti disebut tadi. Ini dia garis lurus ke depan. Juga ini disebut dengan vertikal. Kamu, ini disebut apa ini, Dik? Garis lurus ke depan. Ini lego. Tari lego. Dan yang tiga itu tari sama. Coba diperhatikan ya. Tari lego dari baris. Sedangkan tari sama tadi dari aceh. Nah, kita tuliskan kembali pengertian pola lantai. Yang kedua, gerakan pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tadi. Sama nih. Pola lantai berdasarkan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Iya. Siapa lagi? Baru kalian tirukan nanti 5 gerakan setiap kelompok. Oke? Ya, dipahami. Nanti 5 ya, 5 gerakan harus dipraktekkan. Nah, Mas. Gerakan kedua. Oke, gerakan ketiga. Ayo, lurus ke depan. Oke. Gerakan keempat. Dikitlah. Oke, gerakan kelima. Buat yang berbicara. Kembali nih. Masuk dulu. 1, 5. Pengertian dari siklus air. Aku ibu. Mata. Pertanyaan yang lain. Apa yang dimaksud dengan air tanah? Ayo, ada ini. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Gus. Ayo, kamu. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Ya. Ayo, Vicky. Air permukaan adalah air yang tak dapat diserap oleh. Baiklah, adik-adik, kita dengarkan temannya.
untuk membacakan hasil diskusi kalian dari nomor 1 sampai nomor 6. Silakan. 1. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Jawab. Air mengalir dan terjadinya air tanah. 2. Bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Jawab. Ada tahap air dari permukaan bumi, yaitu dari laut, sungai, danau, dan genangan-genangan air lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal turun menjadi hujan. Air yang turun merupakan air bersih. 3. Apa yang dimaksud dengan air tanah? Jawab. Air tanah adalah air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di permukaan tanah. 4. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Jawab. Air tanah sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. 5. Mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Mengapa? Jawab. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. 6. Apa akibat dari Kamu, poster adalah tentang pemberitahuan dari iklan dari tulisannya jelas dan tidak panjang. Pemberitahuan atau informasi. Itulah tadi tentang pengertian poster. Sama nanti lain ini uang. Baca boleh dulu apa ini isinya. hemat air, selamatkan bumi? Dari kalimat ini, apa yang kalian ketahui tentang ini? Kan orang dahulu bahkan tangi mati kerana ujung-ujungnya goai, banjir, marusean. Begitulah gambar ibu ini, poster ibu ini, itulah maksudnya. Makanya dikatakan hemat air, selamatkan buku. Jagalah air bagi bumi. Penerangannya di sini tentang jangan membuang sampah sembarangan ke dalam air supaya ikan-ikan dan air di situ tidak kotor dan ikan-ikan yang berada di laut tidak mati. Dan jagalah lingkungan di bumi kita. Air sumber kehidupan manusia dan hemat air untuk masa depan. Dan jangan membuang sampai ke sungai agar ikan yang di sungai tidak mati. Manusia pun memerlukan air untuk mandi dan minum. Dan jangan menebangi pohon sembarangan supaya tanah tidak longsor dan banjir. Begitulah poster siklus air. Bagus, tepuk tangan. Tamaro Noel, Noel. Oke. Ini punya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, yang mau saya sampaikan, siapa yang bisa menjelaskan apa-apa saja yang sudah kita pelajari dalam satu hari ini? Yuk, ada deh? Ada. Yuk, ayo, satu orang. Ayo, iya, baru apa lagi nih? Oke. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang tari kreatif, olah lantai, garis imajiner, garis siklus air, bencana, kekeringan, dan bumi, poster. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semua apa yang telah kita pelajari, dipelajari kembali di rumah, dikerjakan apa-apa yang menjadi tugas kalian, oke? Oke. Baru kita akan pulang, pimpin doa. Semua tutup mata. Ayo, Noel pimpin doa.
kamu pulang ke kandang segala saya akan buat sini putih sama kalau mau sepeda. Ini udah perjalanan itu. Aku udah